Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nur Fadila Okolo dengan NIM 142455511. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang pertama yang itu adalah kehamilan. Itu di sini ada 3 minggu. Itu sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin dan plasenta. Pada 4 minggu, tabung dan janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 45 kali dalam 1 menit. Janin berukuran 0,6 cm. Pada 5 minggu, otot dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk, tungkai depan dan belakang mulai berkembang. Pada 6 minggu, wajah dengan lingkaran besar utuh, mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah sudah mulai terbentuk. Janin terlihat seperti huruf C. Pada 8-10 minggu, janin sudah berukuran 3 cm, semakin banyak gerak dan mulai terlihat seperti manusia. Pada 11-13 minggu, otak bayi berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin. Masuk ke minggu 12, alat kelamin bayi sudah mulai terbentuk. Panjang bayi sekitar 8 cm. Pada 14-18 minggu, indera perasanya terbentuk dan janin sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Minggu ke-19-20, bayi sudah bisa mendengar. Minggu ke-20, janin akan lebih menelan dan memproduksi kotoran. Minggu ke-21-22 sudah terlihat seperti manusia. Nah, pada ke-25 minggu, bayi sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut. Minggu ke-26 sudah mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta. Minggu ke-27, bayi sudah bisa membuka menutup mata. Pada 30-35 minggu, sudah mulai berkedip, berat mencapai 3 kg dan panjang 48 cm, sudah mengalami kontraksi palsu dan rahim akan nyeri pada ulu hati dan sesak nafas. Pada 36-41 minggu, sudah mulai turun ke area panggul, sudah terlihat seperti manusia, sempurna, lengkap, dan menunggu kapan terjadinya kontraksi dan melahirkan. Selanjutnya adalah proses persalinan, yaitu pertama fase 1 itu kontraksi masih ringan dan tidak teratur. Selanjutnya itu serviks mulai melembut dan mengendur dan sedikit terbuka sampai 3 cm. Fase kedua, pada fase ini serviks terus terbuka hingga mencapai 7-8 cm. Pada tahap akhir fase, aktif serviks akan terbuka penuh sampai 10 cm, memungkinkan bayi untuk turun ke jalan lahir. Setelah mencapai pembukaan penuh, ibu akan merasa dorongan untuk mulai mendorong saat kontraksi datang. Selanjutnya adalah proses nifas. Pada hari 1-3 pemulihan awal, pada hari pertama setelah melahirkan, ibu dalam fase pemulihan. Perut biasanya akan terasa lebih buncit dan keras karena adanya cairan yang tertahan di dalam tubuh serta perubahan hormonal. Hari ke-4-6 itu mulai beraktivitas ringan. Ibu dapat mulai melakukan aktivitas ringan untuk memperlancar sirkulasi darah dan proses pemulihan. Hari ke-7-9 mulai melakukan latihan ringan. Mulai mencoba latihan ringan untuk memperkuat otot-otot panggul. Mulailah untuk melakukan peregangan lembut untuk membantu mengecilkan ukuran perut. Yang terakhir ada tahapan darah nifas, itu yang sini ada lochia rubra, itu berlangsung selama 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo dan mekonium. Selanjutnya ada lochia sanguinolenta, itu berlangsung sampai 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Lochia sorosa itu berlangsung 7-14 hari, itu berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dari sel darah putih. Ini ada lochia alba, yaitu berlangsung sampai 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan mengandung selaput lendir, serviks, dan serabut jaringan yang mati.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.